Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema integrasi reinforcement learning sistem pakar berbasis aturan dan analisis pohon keputusan untuk meningkatkan fleksibilitas energi bangunan. Ini tugas kecerdasan artifisial dengan dosen pengampu Bapak Noval Abdillah. Di sini ada teman-teman saya yaitu Rahina Ramatiah dengan NBI 190 dan saya sendiri 194 Aditya Ahmad Syafaat dengan NBI 212. Next. Nah, yang pertama kita akan memilih ide topik. Ide topik dari kelompok kami ini mengintegrasikan kecerdasan buatan, khususnya mengacu kepada reinforcement learning dan sistem pakan berbasis aturan untuk meningkatkan fleksibilitas energi pada bangunan. Dengan menggunakan model ini, diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber energi terbarukan dan mengurangi konsumsi listrik dari grid. Yang kedua, referensi jurnal yang saya ambil dari Science Direct, yaitu titel Optimal Energy Management of Grid Connected Microgrid Using Reinforcement Learning. Yang kedua ada Expert System Based Building Energy Management. Yang ketiga ada Decision Trees in Machine Learning. Gagasan tinjauan pustaka ini yang pertama adalah latar belakang ide. Pertumbuhan penggunaan energi yang pesat dan perubahan iklim menuntut pengelolaan energi yang lebih efisien. Yang kedua ada integrasi RL dan sistem pakar yang bertujuan untuk memanfaatkan keunggulan kedua pendekatan tersebut dalam manajemen energi bangunan. Yang kedua ada implementasi yang mungkin. RL tadi yang dimaksud adalah reinforcement learning, dapat mempelajari pola penggunaan energi dari data historis. Sementara untuk sistem pakar sendiri memberikan panduan berbasis aturan. Yang kedua ada keunggulan sistem ini terletak pada kemampuan reinforcement learning untuk beradaptasi dari pemahaman dalam sistem pakar. Yang ketiga yaitu manfaat model yang diusulkan. Untuk manfaat ini ada tiga yaitu pengurangan biaya listrik dan konsumsi listrik grid. Yang kedua ada peningkatan rasio konsumsi sendiri tenaga surya. Yang ketiga ada meningkatkan fleksibilitas permintaan pada bangunan. Untuk implementasinya menggunakan prolog, di sini kami membuat kode prolog dengan hasil seperti di bawah. Next. Nah, ini untuk hasilnya. Di sini kami menggunakan prolog untuk mengambil output, yaitu untuk mengambil energi surya. Seperti ini. Untuk itu ada keempat keputusan. Yang pertama ada empat keputusan itu ada ambil energi surya, isi baterai, gunakan baterai dan tidak ada keputusan yang diambil. Nah, ini salah satu contohnya untuk mengambil energi surya. Untuk penjelasannya dari program di atas yaitu seperti di bawah ini. Fakta, cuaca cerah informasi bahwa kondisi cuaca ini adalah sangat cerah. Baterai tidak penuh, indikasi bahwa baterai tidak penuh. Waktu pengisian baterai, informasi bahwa saat ini adalah waktu pengisian baterai pada puncak aktivitas. Ini yang dimaksudkan untuk kode program di atas. Nah, untuk aturannya sendiri, ambil energi surya. Cuaca cerah, baterai tidak penuh. Jika cuaca cerah dan baterai tidak penuh, maka lakukan ambil energi surya. Seperti halnya yang akan diambil oleh kode program yang disampaikan di atas tadi. Hasil uji coba kondisi fakta pada saat pengujian sesuai dengan kondisi yang memicu aturan ambil energi surya. Oleh karena itu, sistem pakar menyatakan ambil energi surya. Yang kelima, ada penambahan probabilitas atau certainty factor CF pada sistem pakar. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Raina Rahmatia akan melanjutkan dari sebelumnya. Bab 1 pendahuluan. Pendahuluan ini ada latar belakang dan urgensi topik. Peningkatan kebutuhan tentang manajemen energi yang efisien mendorong tentang pengembangan model integrasi berbasis kecerdasan buatan atau AI dan pengetahuannya. Dalam hal ini, penekanan pada fleksibilitas energi bangunan dapat membawakan dampak positif pada efisiensi energi yang berkelanjutan. Yang kedua, ada tujuan penelitian dan permasalahan yang dipecahkan. Nah, tujuan penelitian ini adalah mengintegrasikan keunggulan sistem pakar berbasis aturan dan reinforcement learning
untuk meningkatkan fleksibilitas energi bangunan dan permasalahan yang akan dipecahkan melibatkan optimalisasi penggunaan sumber daya energi terbarukan dan pengurangan konsumsi energi listrik dari grid. Grid di sini dimaksud adalah garis tegak lurus pada listrik. Kemudian ada evaluasi kritis artikel yang diacu. Artikel referensi yang memberikan wawasan mendalam tentang pengelolaan energi bangunan dan aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Namun, beberapa artikel memberikan penekanan yang lebih besar pada satu aspek, yaitu integrasi. Sehingga integrasi perlu untuk mendapatkan solusi dan realistis. Bab 2 ada deskripsi sistem. Yang pertama ada jenis kelas keputusan akhir. Sistem ini memiliki kelas keputusan akhir yang mencakup tentang keterkaitan penggunaan sumber energi terbarukan, pengisian data daya baterai, dan pembongkaran baterai. Yang kedua, NOR graph dari aturan graph ini mencakup dua tingkatan. Tingkatan pertama berfokus pada keputusan terkait penggunaan energi surya. Tingkat kedua mencakup keputusan terkait pengisian dan pembongkaran baterai. Next. Nah, di sini ada tingkat pertama untuk keputusan menggunakan energi surya. Di sini ada cuaca cerah tapi baterai tidak penuh. Terus mengambil energi surya dan melakukan keputusan penggunaan energi surya. Di sini ada tingkat kedua, keputusan pengisian dan pembongkaran baterai. Ada waktu pengisian baterai puncak, isi baterai, lalu keputusan pengisian baterai. Lalu menghasilkan baterai tidak penuh, gunakan baterai, dan keputusan pembongkaran baterai. Daftar daftar aturan dengan nilai CF. CF merupakan certainty factor yang digunakan dalam perhitungan NOR. Pertama, ada intensitas sinar matahari tinggi dan baterai tidak penuh, maka ambil energi surya dengan CF 0,8. Dua, jika waktu pengisian baterai adalah waktu puncak dan baterai kurang dari 80% penuh, maka isi baterai dengan CF 0,7. Ketiga, jika waktu pembongkaran baterai adalah waktu beban rendah, maka gunakan baterai dengan CF 0,6. Bab 3, pengujian sistem. Berikut adalah kode prolognya. Lanjut. Dan di sini ada outputnya energi decline, charge decline, dan discharge declination. Selanjutnya kita serahkan kepada Ahmad Syafaat. Terima kasih. Nah, di sini akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Di atas adalah kode prolog. Di sini ada poin B. Poin B itu uji sistem dengan 10 kasus berbeda. Yang pertama ada kasus 1, cuaca cerah, baterai tidak penuh. Yang kedua, ada kasus cuaca hujan, baterai tidak penuh. Yang ketiga, cuaca cerah, baterai penuh. Untuk kasus 4, cuaca hujan, baterai penuh. Kasus 5, waktu pengisian baterai saat puncak baterai kurang dari 80%. Untuk kasus 6, waktu pengisian baterai saat puncak baterai lebih dari 80%. Kasus 7, waktu pembongkaran baterai saat belum beban rendah. Untuk kasus 8, waktu pembongkaran baterai saat beban tinggi. Kasus 9, cuaca cerah, baterai penuh, waktu pembongkaran baterai saat beban rendah. Untuk kasus 10, cuaca hujan, baterai tidak penuh, waktu pembongkaran baterai saat beban tinggi. Di poin C, ada proses inferensi dan grafik inferensi. Grafik inferensi menunjukkan bahwa jalur inferensi untuk setiap kasus dengan bobot CF. Nah, ini ada kode prolog-prolognya. Nah, kita lanjut di poin D.
ada nilai CF dan perhitungannya untuk setiap aturan. Yang pertama, CF untuk ambil energi surya 0,8 sunni not full baterai. Artinya, untuk CF untuk isi baterai 0,7 peak dim low baterai. Nah, di poin 3, CF untuk gunakan baterai 0,6 itu artinya low lifetime. Rule rule yang digunakan dan diimplementasikan ialah ada satu, rule untuk pengambilan keputusan energi surya. Yang kedua, rule untuk pengambilan keputusan penggunaan baterai. Yang ketiga, rule untuk inferensi keputusan energi. Yang keempat, ada rule untuk inferensi dengan Kertain faktor yang artinya CF. Empat, ada daftar pusaka. Yang pertama, ada satu daftar pusaka dari author Aldayer yang berjudul Optimal Energy Management of Agreed Connection Crossing Transformation Learning Journal of Energy Management. Yang kedua ada dari B et al. Yang berjudul Expert System Basis Building Energy Management. Yang ketiga ada author C yang berjudul Decision Trust in Machine Learning. Nah, ini bab kelima dalam lampiran dari kode Baroque di atas. Nah, ini rulesnya energi decision sudah open dengan CF 0,8, energi peak low baterai dengan CF 0,7 yang tertera di kode prolog di atas. Nah, untuk hasil outputnya ini energi decision, discharge decision, dan discharge decision. Gitu. Untuk presentasi dari kelompok saya sudah selesai. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.